Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura kelas 3F. Dalam hal ini saya akan melakukan sebuah presentasi atau pemaparan materi mengenai tugas manajemen agribisnis, yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu pada pengantar, yang mana pada pengantar ini menjelaskan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, yang mana hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan mampu bertahan ketika itu ternyata banyak yang gagal. UMKM lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal, dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM sederhana produknya dijual mampu tetap bergerak di tengah terpaan krisis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih terhadap krisis, yang dimungkinkan karena UMKM memiliki ciri antara lain struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Pada slide selanjutnya kita melangkah kepada pengertian dan ciri-ciri UMKM. Adapun pengertian secara umum, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pada slide selanjutnya kita melangkah ke pengertian setiap jenis UMKM, yang mana setiap jenis ini terbagi atas 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang mana pada usaha mikro adalah usaha yang sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Pada usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Yang ketiga adalah usaha menengah, yang mana usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah ciri-ciri UMKM, di mana ciri-ciri UMKM terbagi atas 7 poin. Pada poin pertama adalah jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Pada poin ke-6, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada poin ke-7 atau poin terakhir adalah pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Adapun slide selanjutnya adalah upaya pemerintah untuk memajukan UMKM. Terbagi atas 5 upaya. Yang pertama adalah menerapkan atau menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah program PEN. Yang ketiga adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Yang keempat adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Yang kelima adalah perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau AOSD. Pada upaya pemerintah ini terdapat 5 poin yang sangat-sangat dapat memajukan UMKM, dan semoga kedepannya UMKM tambah lebih maju. Pada slide selanjutnya adalah masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Terbagi atas 4 poin. Yang pertama adalah minimnya modal usaha, di mana modal merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dialami UMKM.
Minimnya modal yang dimiliki para pelaku usaha mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan yang diperoleh pun tidak optimal. Yang kedua adalah kesulitan dalam hal perizinan, di mana perizinan juga menjadi salah satu masalah UMKM yang sering dialami di Indonesia. Padahal izin usaha resmi merupakan hal penting dalam sebuah usaha, terutama jika berkaitan dengan pengembangan bisnis dan akses pembiayaan. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin, namun kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi permasalahan tersendiri yang sering dialami UMKM, terutama jika berkaitan dengan teknologi atau pemasaran digital. Yang keempat adalah permasalahan UMKM akibat pandemi, di mana penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak tahun 2020. Pada bagian terakhir adalah kesimpulan. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008 sesuai pengertian UMKM tersebut. Maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Tantangan terbesar UMKM untuk situasi dan kondisi sekarang ialah pandemi COVID-19, di mana pandemi mengakibatkan seperti perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online. UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi. Keberhasilan suatu UMKM tidak terlepas dari peran pemerintah yang harus terus memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Terima kasih, sekian pemaparan saya mengenai tugas manajemen agribisnis UMKM. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.